Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Melihat orang banyak yang membutuhkan pelayanannya, Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Ia pun melayani mereka, memulihkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Sudahkah hati kita juga diliputi oleh belas kasihan, sehingga kita berusaha membantu orang lain? Sudahkah kita memberikan hati kita kepada Tuhan? Setiap kita mari merenungkan apakah sudah melaksanakan perintah Tuhan, dan mari kita menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Kita berdoa. Tuhan, Engkau berkenan menyelamatkan kami dan memberi kami kecukupan rezeki. Ampunilah bila kami tidak bersyukur atas apa yang kami miliki, yang adalah pemberian-Mu. Ampunilah bila kami selalu merasa kurang dan tidak pernah puas dengan berkat-Mu yang kami terima. Ampunilah bila kami menjadi tamak dan sulit untuk mau berbagi. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Tuhan,
Kami bersyukur atas belas kasih-Mu kepada umat manusia. Kasihanilah mereka yang lapar dan dahaga, juga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Karuniakanlah rezeki dan hal-hal lain yang mereka butuhkan untuk melanjutkan kehidupan. Kristus, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, Engkau mengajarkan murid-murid-Mu untuk bertanggung jawab atas orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukanlah kami untuk dapat menjalankan ajaran-Mu, menolong orang lain, terutama ketika kami merasa kekurangan dan tak mampu memberi. Berilah juga kami hati yang penuh belas kasihan, seperti hati-Mu yang maha rahim. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Berita anugerah atas kita hari ini terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-16 sampai 19. Demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita tunduk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan atas kami, beserta rupa-rupa pengalaman yang mewarnai dan membentuk kehidupan kami. Karena Engkau, karena kasih-Mu, karena setia-Mu, kami terus dapat bersyukur dan menjalani kehidupan ini dalam beragam perasaan juga semangat. Kini berkati kami dengan sabda-Mu, supaya kami terus dapat menjalani kehidupan ini dalam rasa syukur. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop kita ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian dituturkan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam,
murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali tema diberi untuk memberi. Tema ini berbeda dengan tema aku memberi supaya engkau memberi, atau dalam bahasa Latin sering dikenal do udes. Sangat berbeda. Sebab fokusnya bukan pada diri kita yang ingin memberi kepada yang lain supaya kita mendapat lebih banyak untuk diri kita. Bukan itu. Tetapi justru sebaliknya. Karena kita sudah diberi oleh Tuhan, maka sebagai bentuk ucapan syukur kita mau memberi untuk yang lain. Dan ayat yang kali ini baik untuk kita renungkan sebagaimana bacaan leksonari adalah Injil yang sudah kita baca tadi, Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Di sana dikisahkan bahwa setelah mendengar kabar Yohanes Pembaptis dibunuh atas perintah Herodes, maka untuk menenangkan diri dari rasa sedih, dari keprihatinan yang mendalam, Tuhan Yesus lebih memilih menyingkir dari keramaian dan mencari tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk merenung, dan untuk mempersiapkan banyak hal yang bisa dikerjakan lebih baik di waktu-waktu berikutnya. Tetapi apa dikata ketika Tuhan Yesus hendak mengasingkan diri itu, rupa-rupanya orang banyak yang mulai ingin dekat dengan Tuhan Yesus, ingin mendapatkan pengajaran dan rupa-rupa kesembuhan, berusaha mengikutinya. Sangat mungkin orang banyak ini tahu dari para murid
kemana Tuhan Yesus hendak pergi. Sekalipun jalan yang dipilih berbeda, Tuhan Yesus menggunakan perahu untuk menyeberang danau, orang banyak memilih jalan darat. Ternyata setelah sampai di seberang, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang banyak yang memilih jalan darat itu. Dan lagi-lagi, tujuan Tuhan Yesus untuk mengasingkan diri sebetulnya tertunda. Karena harus berhadapan dengan orang banyak yang butuh perhatian, butuh pelayanan pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak menolak untuk memberi perhatian atas orang banyak karena mereka butuh belas kasihan. Tuhan Yesus tidak menolak ketika mereka membawa orang-orang sakit yang ingin beroleh kesembuhan, karena memang di masa itu mencari kesembuhan yang terbaik dalam kehidupan bukanlah hal yang mudah. Terlebih-lebih juga ada pengajaran orang sakit itu seringkali sakitnya karena dosa, karena dikutuk oleh Tuhan. Itulah yang juga membuat Tuhan Yesus perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tidak selamanya orang sakit itu karena dosa, apalagi dikutuk oleh Tuhan. Ada rupa-rupa sebab, dan yang dibutuhkan adalah kuasa untuk menyembuhkan mereka, kuasa untuk mengajar mereka, dan juga kuasa untuk mengubah mereka yang kehilangan pengharapan menjadi punya pengharapan dan bahkan masa depan yang lebih baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak itu terus mengikut Tuhan Yesus, para murid yang mulai terlatih untuk peduli juga melihat kebutuhan orang banyak itu, maka para murid juga berkata-kata kepada Tuhan Yesus jelang malam, sore, atau petang hari. Kata mereka, kata para murid kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Kepedulian mereka tentu sangat baik. Dan para murid tentu berhitung dengan logika mereka. Orang sebanyak itu 5.000 lebih. Dan 5.000 itu hanya dihitung laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Andai sebagian dari mereka memang sudah berkeluarga, tentu 5.000 bisa ditambah dengan jumlah yang ribuan lagi, dan itu jumlah yang sangat besar. Yang masuk akal memang meminta mereka pergi ke kampung-kampung terdekat untuk mencari makan, atau ya mereka mengeluarkan bekal mereka, tetapi karena itu tempat yang terbuka, tentu akan lebih baik kalau mereka berada di desa-desa yang terdekat. Secara nalar, secara logika, apa yang dikatakan para murid itu tentu baik. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada para murid, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini tentu jawaban yang mengejutkan. Dan begitulah juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita memohon, meminta kepada Tuhan, dan belum tentu jawaban yang kita terima itu seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan.
Para murid juga dilatih pada waktu itu untuk menerima jawaban tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang mereka harapkan. Bahkan jawaban dari Tuhan yang membuat kita bingung, yang membuat kita harus bergumul, baik dengan nalar kita, dengan otak kita, tapi juga dengan iman kita, bahkan dengan hati kita. Jawaban Tuhan Yesus ini sangat mengejutkan. Andai kita menjadi salah satu murid pada waktu itu, mendengar jawaban, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Dalam terjemahan di sini digunakan kata harus. Kamu harus memberi mereka makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini tentu membutuhkan pemikiran yang baik, bernalar, tapi juga merespon tidak dengan emosional, dengan hati yang terkendali, dan yang terutama, jawaban yang menumbuhkan iman. Maka, bisa jadi para murid harus berunding, harus berembuk, dan ketemulah jawaban. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Di Injil yang lain ditambah kata-kata, apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak itu? Lagi-lagi, jawaban itu masuk akal. Bisa kita nalar, bisa kita mengerti. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi kecukupan untuk 5.000 orang lebih? Mungkin 5 roti dan 2 ikan untuk Tuhan Yesus dan 12 murid juga sudah kurang. Kalaupun dipotong-potong seperti layaknya kita memotong-motong atau membagi makanan, ya kebagian semua bisa, tapi hanya sekedar perut terisi daripada tidak makan apapun. Yang menarik, Tuhan Yesus memberi semangat kepada mereka dengan berkata-kata sederhana. Bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini pula yang penting juga untuk ada dalam kehidupan kita. Apapun yang ada, bahkan sangat terbatas, kalau kita bawa kepada Tuhan, bisa diubahkan oleh Tuhan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga. Hari ini di gereja juga dilakukan pelayanan majelis lereh, majelis yang telah habis masa baktinya, dan majelis yang baru. Pelayanan para majelis baik yang sudah lereh hari ini atau yang diteguhkan hari ini juga sesungguhnya merupakan bagian dari kesediaan kita membawa kepada Tuhan Yesus setiap diri kita, setiap potensi kita, setiap kemampuan kita, apapun itu. Yang terbatas, sangat terbatas, dan sekali lagi, apapun, bawalah kemari kepadaku. Dan kita bersemangat membawa apa yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus kemudian meminta orang banyak itu duduk di rerumputan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Dan ternyata
Ketika apa yang terbatas itu dipecah-pecahkan, dibagikan, semua makan kenyang. Dan bukan hanya itu, ada sisa 12 bakul penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda ini hendak mengingatkan kita akan 3 hal. Sadar bahwa kita punya keterbatasan, itu penting. Tetapi jangan kita terbelenggu dengan keterbatasan, apalagi kekurangan kita. Mari kita serahkan semua yang ada kepada Tuhan. Bernalar, berlogika, penting. Tetapi ada keseimbangan lain yang harus kita jaga. Memelihara hati kita untuk terus berbelas kasihan kepada mereka yang perlu diberi belas kasihan, tapi juga menghidupi iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga hendak diingatkan, mengalami kasih Tuhan itu sesuatu yang memang membentuk diri kita. Oleh sebab itu, mari kita terus mensyukuri setiap kasih Tuhan. Dia sudah memberi kehidupan, memberi umur panjang, memberi kesehatan, memberi berbagai macam pengalaman dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Dan untuk itulah, kita harus sangat percaya kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah kita percaya, kepada siapa kita akan mempertaruhkan kehidupan kita? Dan yang ketiga, panggilan untuk berbagi. Kalau ditanya, lebih enak memberi atau menerima? Seringkali, baik anak-anak maupun orang dewasa akan menjawab, ya lebih enak menerima dong. Kali ini kita diajar, para murid Tuhan Yesus di waktu itu dan juga sekarang diajar, sekalipun yang kita miliki sangat terbatas, adalah lebih baik memberi. Kalau ditanya, lebih enak dilayani atau melayani? Pasti ada banyak orang lebih suka memilih enak dilayani dong. Dan kali ini kita diajak untuk menyadari melayani itu panggilan. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, siapapun kita, mari kita memberi diri dengan kesediaan melayani. Sekalipun waktu kita terbatas, kemampuan kita sangat terbatas, jangan berkecil hati. Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan mari kita mempersembahkan kehidupan kita, karena kita sudah diberi. Untuk itulah, mari kita memberi. Ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan apa-apa. Ketika kita memberi, kita justru akan mendapat berkat jauh lebih banyak dari yang kita beri. Mari, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir, bahkan PSBB DKI diperpanjang 2 minggu ke depan sampai 13 Agustus. Kita diajak untuk saling memberi semangat, saling memberi diri, saling memberikan support, dukungan, supaya ada semangat, ada masa depan, ada kehidupan yang lebih menggembirakan, yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Tuhan telah memberi, Tuhan yang berkehendak memanggil kita untuk juga memberi yang terbaik bagi sesama. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita bersama akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu, hingga kami masih dapat menjalani kehidupan ini. Karena belas kasih-Mu yang besar bagi semua makhluk ciptaan-Mu, saat ini kami ingin berdoa bagi saudari-saudara kami, bagi dunia dan bagi seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur atas anggota GKJ Pangkalan Jati yang telah bersedia terlibat dalam pelayanan jemaat dan telah menyelesaikan tugasnya sebagai anggota majelis, yaitu Bapak Bambang Haryanto, Bapak Bambang Purnomo, Ibu Westri Resdiadi, Ibu Elis Hasun, Bapak Yoris De Vretes, Bapak Bambang Widiatmoko, Ibu Dameria Sandi Lapono, juga almarhum Bapak Saroso. Berkatilah mereka dan rahmatilah dengan roh yang tetap menyala-nyala untuk melayani. Kami berdoa pula bagi anggota majelis yang baru, yaitu Penatua Yunita Batubara, Penatua Yuliana Sudiarto, Penatua Iman Santoso, Penatua Bambang Widiatmoko, dan Diaken Dameria Sandi Lapono. Karuniakanlah hati yang berkobar-kobar dan hikmat untuk menjadi rekan sekerjamu dan pelayan jemaat. Perlengkapilah mereka dengan semangat, kerjasama, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Kami menyerahkan gerejamu, GKJ Pangkalan Jati, ke dalam tangan penyertaan-Mu. Rahmatilah kami dengan hati yang penuh dengan belas kasih terhadap sesama kami. Mampukanlah anggota majelis dan anggota jemaat untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan surga. Kami mohon kiranya Engkau berbelas kasih kepada saudari-saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan, juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Syekh Listiani Susanto, Bapak Yusuf Sutopo, Bapak Tukimin Tejo Susilo, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Ika Septiarsih, Ibu Yohana Rustiningsih,
Ibu Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Ibu Suyati Kalijo Ismoyo, Bapak Darwin Sitompul, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sunardiati, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Maryam Sugino, dan Bapak Wasiman. Karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Topanglah mereka dan keluarga mereka. Berkatilah semua upaya perawatan yang mereka terima. Kami mohon. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya tanda-tanda kerajaan-Mu sungguh ternyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Belas kasih antara rakyat, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Kami berdoa bagi Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahan Indonesia. Mampukanlah para pemimpin bangsa kami untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kebenaran-Mu. Berkatilah segala upaya untuk mendatangkan kebaikan di negara kami ini. Kami mohon, tunjukkanlah belas kasih-Mu bagi dunia ini yang dilanda pandemi COVID-19. Karuniakanlah hikmat, supaya kami selalu mementingkan kesehatan dan keselamatan semua orang. Bagi yang menderita sakit akibat virus ini, kiranya Engkau memulihkan. Bagi yang merawat yang sakit, kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Bagi yang sedang mengembangkan vaksin, kiranya Engkau mampukan untuk menyempurnakan temuannya. Bagi yang kehilangan pekerjaan dan yang bekerja tetapi penghasilannya sangat kurang, kiranya Engkau memberi kecukupan dan memberi pekerjaan yang baik. Berkatilah segala upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami mohon. Dan sekarang, dengarkanlah doa pribadi kami dan keluarga kami. Ya Sang Maha Rahim. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Jemaat yang diberkati Allah, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Allah melalui persembahan yang akan didasari melalui 1 Tawarik 29 ayat 14. Siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Allah surgawi yang penuh kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami memberikan ungkapan syukur melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan terima dan sucikan persembahan ini, baik persembahan kantong, bulanan, diakonia, persembahan gospel, dan lainnya, supaya persembahan ini layak di hadapan Tuhan dan dapat digunakan untuk pelayanan di gereja, secara khusus Gereja Pangkalan Jati. Kami juga berdoa bagi pengelola persembahan, baik majelis, komisi, dan badan lainnya. Kiranya Tuhan juga akan jauhkan dari segala pencobaan dan dapat menjalankan setiap tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu baik di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan kehidupan kita dengan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbelas kasih. Berbaik hatilah kepada orang lain, karena Kristus telah mencurahkan rahmat kerahimannya bagi kita dengan luar biasa. Ini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.